Iya, shalom, selamat malam. Ya, kita sama-sama mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bahkan Tuhan yang terus mengadakan ya setiap hari demi hari bagi kita nikmati. Kita patut mengucap syukur dan terus bersyukur, tidak ada hentinya kepada Tuhan buat anugerahnya bagi setiap kita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat kepercayaan saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada ibadah doa malam kali ini. Saudara, ya, ada banyak orang berkata bahwa doa itu adalah kekuatan kita. Bahwa doa itu adalah nafas hidup bagi setiap kita. Dan bahwa doa itu adalah ya segalanya bagi orang Kristen. Tetapi saya percaya kita juga mau mengalami doa yang berkuasa, ya, sehingga kita ini bukan hanya berdoa, tapi kita mengalami apa yang kita doakan, bahkan kita mengalami kuasa doa tersebut. Di hari-hari yang sulit ini, ya, bahkan di masa-masa yang sukar ini, saya percaya tidak ada lain kekuatan kita selain hanya dekat dengan Tuhan saja. Yesus sudah berkata bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, ya, dan sekarang kita sedang melihat ya masa-masa sukar di depan kita. Ada banyak ketidakpastian di depan kita dan saya percaya ya itu semua harus kita hadapi, harus kita jalani. Ya, tetapi bagaimana kita berespon itulah yang terpenting hari-hari ini. Saya percaya Tuhan pun adalah Tuhan yang mau menyatakan mujizatnya bagi orang-orang yang terus percaya kepada Dia di hari-hari ini, saudara. Ya, karena itu malam hari ini saya dan kita semua tentunya rindu menjadi orang-orang yang terus setia berdoa, tapi doa itu benar-benar kita alami kuasanya. Ada begitu banyak kesaksian yang saya dengar dari orang-orang yang terus berdoa mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mereka mengalami ya kuasa doa itu. Dan banyak juga yang datang dan bertanya, "Bu, saya sudah berdoa, Bu, tapi kenapa? Ya, saya tidak pernah mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi saya tidak mengalami jawaban doa itu." Nah, hari ini saudara, ya saya rindu supaya firman Tuhan boleh dibukakan bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ternyata untuk berdoa pun ya kita harus tenang dulu ya. Untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengalami kuasa doa itu maka kita harus tenang di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang tenang itu adalah orang yang percaya pada Tuhan. Kalau kita nggak tenang maka ya itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan, karena hanya orang yang mempercayai dan beriman pada Tuhanlah yang akan tenang. Mengapa seringkali doa kita tidak dijawab? Karena ya kita berdoa dengan tidak tenang. Lalu orang bertanya, "Lah Bu, kalau saya lagi tidak tenang, saya lagi tidak percaya, saya lagi khawatir, saya lagi gusar, saya lagi galau, ya apa yang harus saya lakukan?" Ya, karena kalau saya berdoa dengan tidak beriman, berarti kan itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya, kalau saudara lagi galau, lagi banyak masalah, tertekan hari-hari ini, maka yang perlu saudara lakukan adalah banyak memuji menyembah Tuhan. Karena itu mengapa dalam setiap ibadah kita ini selalu datang naikkan pujian dulu. Itu gunanya untuk membajak hati kita supaya iman kita itu dibangun. Ketika iman kita sudah dibangun lewat pujian penyembahan, barulah kita berdoa dengan iman percaya pada Tuhan. Ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata firman Tuhan. Ya, karena segala kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kita harus menjadi tenang. Nah, mengapa kita tidak bisa melihat kuasa doa itu terjadi dalam hidup kita?
Yakobus pasal yang pertama, saudara, ya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, ayat ini berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat itu kita perlukan tentunya lebih dari segala-galanya di hidup ini. Kalau kita kekurangan hikmat ke hari-hari ini, kita kekurangan iman mungkin, atau kita ada dalam masalah persoalan tekanan yang begitu berat, ayat ini berkata, hendaklah ya ia meminta kepada Allah. Ya. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dan menyatakan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi ya, Tuhan itu bekerja dengan cara Tuhan itu sendiri. Ada prosedur ya yang harus kita lakukan ketika kita mau sesuatu dari Tuhan. Kita menghadap kepada manusia aja ada prosedur yang harus kita lewati dan kita laksanakan, apalagi kalau kepada Tuhan. Ya, prosedurnya itu apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6, ini prosedurnya, saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu lewat doa kita, firman Tuhan berkata, hendaklah kita memintanya di dalam iman. Ya, saudara, mengapa seringkali kita tidak melihat atau tidak mengalami kuasa dari doa kita? Karena banyak orang itu meminta tidak dalam iman. Meminta dalam iman itu yang seperti apa? Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Di dalam iman itu ada unsur harapan dan bukti. Nah, ini yang susah. Kenapa? Karena manusia itu selalu maunya yang sudah dilihat. Mengharapkan sesuatu yang belum dilihat itu rasanya susah. Ya, saya pernah bertanya kepada anak-anak di sekolah Alkitab, saudara, ketika satu saat ya saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di depan anak-anak sekolah Alkitab. Saya bertanya kepada mereka, saya bilang dulu, saya ketika sekolah Alkitab itu, ya sponsornya itu Tuhan. Ya, kalau kalian, banyak di antara kalian yang disponsori oleh gereja masuk sekolah Alkitab. Nah, saya bertanya kepada mereka, menurut kalian itu lebih enak mana, disponsori Tuhan atau disponsori sekolah Alkitab? Ya, dan saya bilang kepada mereka, tolong jawab jujur, ya, jangan sok rohani, tetapi jawab jujur dengan pertimbangan kalian. Mereka terdiam sejenak dan mereka berkata, jujur sih saudara, ya lebih enak disponsor gereja, Bu, daripada disponsor Tuhan. Kenapa? Karena kalau disponsori gereja itu kan gereja itu kelihatan. Bapak gembalanya itu ada. Transferan tiap bulannya juga sudah pasti ditransfer setiap tanggal sekian karena dia sekolah itu disponsori oleh gereja. Tetapi kalau disponsor oleh Tuhan, tanggal transferannya tidak jelas kapan. Tuhannya tidak kelihatan.
Ya, tetapi itu jawaban yang sangat-sangat jujur, lebih enak ya, lebih jelas kalau disponsori gereja daripada disponsori Tuhan. Nah, inilah iman, saudara, ya. Seringkali banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan iman. Ketika kita berdoa dan ketika kita ingin mengalami ya kuasa doa kita, maka tidak ada pilihan, kita harus meminta dalam iman. Ada unsur harapan, ada unsur bukti, percaya bahwa itu sudah terjadi, kita sudah menerima. Ya, dan sama sekali jangan bimbang. Nah, mengapa kita seringkali tidak melihat jawaban doa kita, tidak merasakan kuasa doa kita? Ya, karena ini saudara, banyak orang meminta tapi bimbang, benar nggak ya, bisa nggak ya terjadi? Ya, atau kita tidak menghidupi setiap firman Tuhan, lalu kita meminta, saudara. Makanya saya itu selalu berkata, ya, kepada jemaat, jangan titip doa kepada saya. Karena prosedur yang sesungguhnya dari doa itu adalah iman dari si pendoa itu sendiri. Saya diundang untuk peresmian ya, atau ucapan syukur rumah, Bu. Saya tanya dulu, kenapa saya diundang ke sini? Minta supaya Ibu doakan dan berkati rumah ini. Saya berkata, rumah ini diberkati atau tidak bukan karena doa saya. Rumah ini diberkati atau tidak itu tergantung kepada orang yang tinggal di rumah ini. Ya, kalau saya mendoakan meminta berkat bagi rumah ini, tapi orang yang tinggal di rumah ini tidak layak menerima berkat, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau pergi ke satu rumah, ucapkanlah salam berkat bagi rumah itu. Kalau orang-orang yang tinggal di rumah itu layak menerima salam berkatmu, maka mereka akan diberkati. Tapi kalau orang yang ada di rumah itu tidak layak menerima salam berkat itu, maka salam berkat itu akan kembali pada dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bekerja dengan prosedur, saudara. Ya, cara kerja Tuhan itu kita harus ngerti dulu supaya kita bisa mengalami. Saya berkata, saya kesini mau mendoakan bukan rumahnya yang saya doakan, tapi orangnya. Karena kalau orangnya dikuduskan, maka rumah ini dikudus. Kalau orangnya takut Tuhan, diberkati Tuhan, maka rumah ini akan diberkati. Ya, kita akan sama-sama berdoa supaya orang yang tinggal di rumah ini bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika engkau di dalam perkenanan Tuhan, maka engkau sendiri berdoa bagi rumahmu, maka rumahmu akan diberkati Tuhan. Usahamu akan diberkati Tuhan. Jadi inilah waktunya ya, saya percaya kita harus mengajarkan cara-cara yang benar, prinsip-prinsip yang benar sesuai Alkitab, supaya jemaat itu tidak lagi ya hidup dengan cara-cara pikir yang lama, dengan cara-cara prinsip-prinsip kekristenan yang salah. Ya, ayat ini berkata kalau kita minta pada Tuhan, ya kita harus meminta dalam iman. Ya, jangan sama sekali bimbang, karena orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bimbang itu orang yang tidak percaya pada firman. Ya, ini bicara tentang dari keseluruhan hidup kita. Sebelum kita berdoa, Tuhan itu melihat sikap hidup kita, Tuhan itu melihat ya karakter kita, Tuhan itu melihat bagaimana pengiringan dan percaya kita kepada Dia. Jadi kalau saya mau bilang bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa doa, ya kitanya dulu ini loh yang bertobat, sungguh-sungguh mengamini firman, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Jangan bimbang kepada Tuhan, jangan ragu akan janji Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup menjadi orang yang beriman, bahkan apapun yang saudara imani dan perkatakan itu bisa terjadi. Saya sudah melihat banyak hal-hal luar biasa terjadi
Ya, bukan karena saya berdoa 1 hari 10 kali, bukan. Karena saya menghidupi firman, memperkatakan firman, dan mempercayai firman itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang bimbang, orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang yang tidak percaya pada firman, dia seperti gelombang laut, firman Tuhan bilang, diombang-ambingkan kian kemari. Jadi ayat ini tidak menekankan kepada cara saudara berdoa, tetapi kepada orang yang berdoa. Makanya Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi bukan soal cara berdoa kita, berapa banyak kali kita berdoa, bukan hanya itu, tetapi lebih kepada saudara jangan jadi orang yang terombang-ambing karena ketidakpercayaan saudara pada Tuhan. Saudara harus percaya sungguh pada Tuhan supaya saudara bisa melihat ya janji Tuhan, supaya saudara bisa melihat penggenapan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebab orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, orang yang setengah-setengah percaya pada Tuhan itu tidak akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia gak akan menerima apalagi jawaban doa. Ya, mengalami berkat-berkat, menerima sesuatu dari Tuhan itu aja gak mungkin. Sebab orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu diibaratkan dengan orang yang mendua hati, tidak tenang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerima kuasa doa kita kalau kita sendiri gak percaya? Hari-hari ini mari kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita mantapkan hati kita kepada Tuhan. Contoh lain di dalam Alkitab, seorang yang sungguh-sungguh mengalami kuasa doa, yaitu siapa? Daniel, saudara. Ketika pada waktu itu para pejabat-pejabat di istana Babel, mereka bermufakat untuk menjatuhkan Daniel karena mereka tidak menemukan sebuah kesalahan pun di dalam hal kerjanya dan satu-satunya yang ada dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lalu para petinggi yang iri dengan Daniel yang mendapat perhatian khusus dari Raja Darius, mereka bersepakat ya untuk membujuk raja mengeluarkan satu surat perintah bahwa dalam waktu 30 hari ke depan tidak boleh ada satu pun rakyat atau pejabat di negeri itu yang boleh berdoa atau menaikkan permohonan kepada dewa, Allah atau manusia siapapun kecuali kepada Raja Darius. Dan karena kesombongan Raja Darius, dia mengeluarkan sebuah maklumat atau perintah agar semua orang dalam waktu 30 hari ke depan tidak boleh berdoa kepada Tuhan atau kepada dewa atau kepada siapapun kecuali memohon kepada raja. Ketika undang-undang itu dibuat, ya, kalau siapapun yang melanggar titah raja itu maka mati, hukumannya akan dilempar ke dalam gua singa. Tetapi saudara, ketika didengar Daniel, itu ada di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat, apakah Daniel menjadi takut? Tidak. Apakah Daniel menjadi gentar? Tidak. Ya, apa yang dilakukan Daniel? Alkitab berkata, ya, dia pulang ke rumah, ya, lalu di kamar atasnya itu dia berdoa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang yang mempercayai Tuhan itu dia tidak akan terganggu oleh keadaan, dia tidak akan terlalu peduli dan dia tidak akan terintimidasi oleh keadaan apapun.
Ya dia tahu siapapun yang melanggar titah raja itu kematian adalah hukumannya, dilempar dalam gua singa. Tapi yang luar biasa, ayat ini tidak berkata waktu didengar Daniel surat perintah itu dibuat, maka takutlah Daniel, gelisahlah Daniel, maka ngerilah dia. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang disergap dengan roh ketakutan. Banyak yang berkata, Bu ini sudah mau antikris ya Bu, ini berarti sebentar lagi gini, lalu orang menjadi takut. Saya berkata, kalau Tuhan sudah mau datang, puji Tuhan. Lalu bagaimana kita bersikap? Tetaplah hidup takut Tuhan. Tetap lakukan seperti sebiasa yang engkau lakukan. Tetap berdoa, tetap cari perkenanan Tuhan. Jangan takut saudara, tetapi tetap cari Tuhan. Bukankah kalau Tuhan mau datang itu adalah berita kesukaan bagi kita? Itu artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Daniel tidak takut dengan keadaan itu, dia tidak gentar, dia tidak khawatir, dia tetap melakukan kehidupan doa seperti biasanya. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang tidak bimbang, orang yang mempercayai dan mengimani Allah dan firman-Nya itu akan tetap tenang dalam setiap keadaan. Dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak ada satu keadaan pun dalam hidup ini yang bisa membuat kita gelisah atau khawatir. Saat kita sungguh-sungguh percaya dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daniel tetap berdoa. Apakah Daniel lolos dari pencobaan itu? Tidak. Mereka berhasil melaporkan dia kepada raja dan akhirnya dia dipanggil dan berhadapan dengan gua singa itu. Bahkan seringkali orang-orang yang berdoa percaya pada Tuhan seringkali tidak diluputkan saudara dari masalah. Iya, seringkali kita berpikir orang itu kalau sungguh berdoa diluputkan dari segala masalah. Daniel menghadapi masalah. Masalahnya apa? Gua singa di depannya. Tapi itu tidak menggetarkan imannya. Kenapa? Karena dia bukan orang yang bimbang, yang diombang-ambingkan seperti gelombang laut tadi. Daniel adalah orang, jadi sekali lagi bukan cara saudara berdoa, bukan banyak kalinya saudara berdoa, tetapi sikap dan responmu terhadap Tuhan dan firman-Nya. Itu yang menentukan doamu dijawab atau tidak. Daniel orang yang takut Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Dia mempercayai Tuhan 100 bahkan 1000%. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan gua singa, dia tidak mundur di tengah jalan dan berkata, ya sudahlah, ya saya mau menyembah dewa aja, tidak jadi nyembah Allah. Enggak. Kenapa? Karena Daniel menaruh percaya, bahkan kalau dia mati pun dia sudah ada jaminan di dalam kekekalan karena dia mengikuti Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang takut dengan virus corona. Saya mau berkata, bangkitkan imanmu, jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa Daniel begitu yakin, bahkan sampai di depan pintu gua singa pun dia tidak menyangkal Tuhan. Karena dia bukan orang yang bimbang. Ya, mungkin di hati Daniel, aduh Tuhan gak tolong nih. Depan gua singa nih. Waktu dia sudah dimasukin, mungkin dia berkata, ya dimasukin saya. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Mujizat terjadi. Kenapa? Karena singa itu tidak mengapa-apain dia. Bahkan singa itu tidak mau makan Daniel. Tuhan bukan mengubah hati Raja Darius untuk menolong Daniel. Tuhan bukan merubah hati para pejabat tinggi untuk meluputkan Daniel. Tuhan menutup mulut singa. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Karena itu jangan coba tolong Tuhan. Seringkali kita berharap, wah
Raja Darius akan diubahkan hatinya nih. Pasti dia gak jadi nih mencemplungkan Daniel ke dalam gua singa itu. Apa yang seringkali kita pikirkan, belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Yang Tuhan bungkam bukan Raja Darius, yang Tuhan bungkam bukan para petinggi. Mulut singanya yang ditutup. Kalau udah mulut singanya yang ditutup, apa yang orang bisa lakukan lagi? Saudara, ikut Tuhan itu butuh iman percaya. Seringkali kita tidak pernah melihat mujizat, bahkan mengalami jawaban doa-doa kita. Kenapa? Karena kita suka membatasi kuasa Tuhan. Kita suka memakai kira-kira kita sendiri. Ingat, cara Tuhan bukan cara kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena itu, ubahlah cara berpikir kita. Mari kita menyelaraskan diri dengan cara berpikir Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat kuasa doa terjadi dalam hidup kita adalah apa? Percaya pada Tuhan, jangan bimbang, percaya pada firman-Nya. Bahkan sampai pada kematian pun aku akan melihat mujizat Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus percaya dan tidak meragukan firman Tuhan. Bukan soal cara kami berdoa, tetapi bagaimana kami berespon terhadap Tuhan dan juga firman Tuhan. Tuhan melihat orangnya. Karena itu kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat imanmu saudara. Katakan, kami percaya Kau sanggup. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tetaplah percaya saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan. Sebab Dia yang sudah berjanji, bahkan jaminan hidup sampai pada kekekalan Dia berikan. Tidak ada yang perlu kami ragukan Tuhan tentang Engkau dan firman. Bagian kami hari-hari ini bersepakat dengan Tuhan agar kami mengalami setiap kuasa doa-doa kami. Kami mau berhenti mengatur Tuhan dengan cara berpikir kami, karena kami percaya Tuhan punya cara, bukan cara kami. Jalan-Mu bukan jalan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu. Biarlah mereka terus percaya, hidup menurut janji-janji Tuhan, bukan keadaan kami, tapi karena janji-Mu kami hidup. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat malam ini. Haleluya. Amin, amin, amin.